Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di atas kita. Di atas kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan dijami masing-masing awal masing-masing waktu di asasi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan dari hadis dari Jabir semoga Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya, apabila seseorang dari salah satu kalian melihat suatu mimpi, yakra'uha, yang kalian membencinya ataupun tidak menyukainya, falyabsut, maka hendaklah ia berludah, an yasarihi salasan, dari kirinya sebanyak 3 kali, wal yasta'id billahi minasyaitani talatan, dan hendaklah ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan 3 kali, sebanyak 3 kali, wa yatahawwal, dan hendaklah ia berpindah, an jambihil ladzi kana alaihi, dari sebelah kanannya yang ia tempat badannya. Di sini dijelaskan bahwasanya jikalau kita melihat suatu mimpi yang kita tidak suka ataupun kita tidak mau bermimpi mimpi buruk, banyak besok. Nah, setelah kita tidur dan bermimpi buruk, maka dan terbangun, hendaklah dianjurkan kita untuk berludah an-yasari, dari kirinya salasan, sebanyak 3 kali, wal yasta'izu billah, dan hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Karena bahwasanya yang dijelaskan tadi oleh saudara kita Alban, huwal hulmu minasyaitan, dan mimpi buruk itu datang dari setan yang mengganggu istirahat kita. Dan hendaklah di situ kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan membaca doa tidur untuk tidak ada gangguan lagi. Wala tahawwal an jambihi, dan hendaklah ia berpindah an jambihi, dari kanannya, alladzi kana alaihi, yang ia tidur padanya. Maksudnya di sini misalnya ia tidur di sebelah menghadap kanan, kan disunahkan kita untuk tidur menghadap kanan, sebagaimana tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghadap kanan dengan menaruh pipinya. Nah, dari situ jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tadi, ia bermimpi buruk, dan hendaklah ia melakukan 3 tersebut, wal yabsut, wal yasta'is, dan memindah dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, dari situ ia memindah, misalnya ia tidur menghadap kanan, dan hendaklah ia pindah posisi tidurnya menghadap kiri, dan juga sebaliknya, jikalau ia tidur di sebelah kiri, maka hendaklah ia menghadap sebelah kanan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Nabil Asqa Wasilah bin Asqa, dan hadis dari Abi Asqa, Wasilah anak dari Asqa radhiyallahu anhu, qala, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata ataupun meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min azamil firaq, bahwa sesungguhnya daripada paling besar dusta, ayyada'iyar rajulu, bahwasanya mengaku-ngaku seseorang lelaki, ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya, au yura ainuhu ma lam tara, ataupun melihat oleh matanya ma lam tara, tapi ia tidak melihatnya, au yaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ia berkata atas sandaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma lam yaqul, yang tidak beliau sabdakan.
Dijelaskan di sini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna min azamil bira, bahwasanya daripada dusta yang paling besar ayat di arjulu. Yang pertama itu adalah ayat di rajulu, mengaku-ngaku seseorang laki itu ila ghairi abihi, selain daripada bapaknya. Maksudnya di sini ialah ghairi abihi, di sini dijelaskan bahwasanya ila ghairi abihi ini bukan daripada keturunan. Nah, misalnya Rio mempunyai seorang bapak kan, ya udah. Bos tereng misalnya. Ria mau bapak bos tereng gitu. Misalnya bapak si Rio ini, Tidak apa-apa misal bapakmu dah gitu. Ya, kan misal. Ya, misal bapak saya. Orang lain udah dari orang luarnya yang di sana yang ada di sini. Sebut. misalnya si A ini mempunyai bapak dan tetapi ia tidak mengaku bapak yang tersebut, dan si B ini mempunyai bapak dan si A mengaku-ngaku bahwasanya ia mempunyai bapak yang dipunyai oleh si B. Maksudnya di sini bahwasanya mengaku si A ini ia adalah dari anak dari bapak B tersebut. Bisa dipahami? Sedikit sekali. Si A ini mempunyai daripada bapak, dan terus si B mempunyai bapak, akan tetapi si A ini tidak mengaku bahwasanya ia mempunyai bapak, akan tetapi ia mengakui bapaknya tersebut yang dipunyai oleh si B. Lanjut, yang kedua daripada dusta yang paling besar adalah au yura ainuhu, melihat ainuhu, yaitu melihat oleh matanya malam tara, padahal ia tidak melihat. Maksudnya di sini misalnya ia melihat sebuah mimpi, di dalam mimpinya itu yang ia sukai. Nah, terus yang ia sukai misalnya dia pada bercerita A, B, C, bercerita semuanya nih. Nah, terus tiba-tiba dia bercerita tentang mimpi, akan tapi si C ini bercerita tentang ia di mimpi yang ia buat-buat. Nah, dari situlah dinamakan dia inna min al-dzamil biro, yaitu dosa dusta yang paling besar. Aw yaqula ala rasulillahi ma lam yaqul, ataupun ia mengatakan ataupun bersandarkan kepada Rasulullah SAW tidak malam yang tidak ia sabdakan. Maksudnya di sini misalnya seperti hadis maudhu. Hadis maudhu itu kan hadis yang dibuat-buat oleh orang, yang seperti diriwayatkan itu kan terong adalah obat. Nah, itu adalah hadis dhaif yang dibuat-buat oleh orang-orang. Maka di sini inna min azamil biro, yaitu daripada sebagian daripada dusta paling besar. Nah, hukuman daripada orang yang membuat hadis maudhu adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepada aku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya itu dalam neraka. Nah, falyatabawa di sini maksudnya ia sudah disiapkan tempatnya itu kepada neraka, di dalam neraka, karena sudah berdusta kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus salam, yaitu kitabus salam ataupun keselamatan. Baru fadlis salami wal amri bil ifsyaihi, bab kelebihan daripada salam dan memerintahkan dengan memperluaskannya ataupun sebarluaskannya. Maksud dari daripada wal amru bil ifsyaihi, sebarluaskannya ialah yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan daripada salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang kamu tidak kenal. Jadinya dalam aspek kamu bertemu kepada saudara sesama, adalah kamu mengucap salam. Jikalau kamu bertemu untuk saling menjaga daripada toleransi dan juga silaturahim. Fadilah silaturahim itu ada dua. Yang pertama panjang umur dan memberi banyakkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk di rumah-rumah ghayra buyutikum, selain rumah-rumah kalian, hatta taksinu,
sehingga kalian meminta izin wa tusallimu ala ahliha, dan mengucap salam atas pemiliknya, pemilik rumah tersebut. Surah An-Nur ayat 27. Allah berfirman bahwasanya tidaklah senonoh orang yang mau bertamu ataupun orang yang mau memasuki rumah yang ditamui tersebut sehingga sehingga ia meminta izin ataupun bersalam atasnya. Dan kata salam itu kan 3 kali. Jikalau sudah 3 kali maka hendaklah ia pergi dan mengucap salam pada dirinya dengan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin di dalam kitab Al-Ibad. Waqala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah." Maka apabila kalian memasuki rumah, fasallimu, maka hendaklah kalian mengucap salam ala anfusikum atas diri kalian tahiyatan min indillah, sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat berkah yang baik. Maksudnya di sini kalau kalian memasuki rumah kalian sendiri dan tidak ada rumah dalam tersebut, maka hendaklah mengucap salam. Tidak ada orang di rumahnya dirinya sendiri. Tidak ada orang di rumahnya, di rumah Tidak tersebut. ada orang di dalam rumahnya, maka tetaplah ia mengucap salam tahiyatan sebagai penghormatan dan sebagai keberkahan kepada di rumah tersebut. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyitum bitahiyatin," dan apabila kamu diberi penghormatan bitahiyatin dengan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsana, maka hendaklah ia menghormatinya bi ahsana dengan lebih baik darinya, aw rudduha, atau ia membalasnya. Yang pernah dijelaskan oleh guru kita, ya, jikalau kalian diberi penghormatan ataupun diberi salam, nah dari situ kalian harus menjawabnya, itu wajib. Memberi salam itu sunnah, akan tetapi membalasnya itu wajib ataupun fardu kifayah, yaitu satu orang yang menjawabnya bisa gugur semuanya. Fahayu bi ahsana, maka hendaklah ia menghormatinya lebih baik. Maksudnya misalnya ia mengucap salam dengan assalamualaikum, ataupun yang membalasnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih sempurna, maka dia bilang bi ahsana, dengan yang lebih baik minha, daripada yang memberi salam, aurutuha, atau membalasnya dengan setara. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithu dari Ibrahim al-Mu'min, apakah telah datang kepada kalian, kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithu dari Ibrahim, yaitu cerita tamu Nabi Ibrahim al-Mukramin. Dan dimaksud daripada tamu Nabi Ibrahim adalah malaikat-malaikat yang dimuliakan. Idza dakhalu alaihi, ketika mereka masuk kepadanya pada rumah Nabi Ibrahim, faqalu salama, maka mereka mengucap salam. Qala salam, maka Nabi Ibrahim menjawab salam. Di sini kita mendapat pelajaran bahwasanya kita harus menjawabnya secara bersama atau lebih baik. Dari pertama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga-moga Allah meridai keduanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul Islam yang khair, apakah Islam yang paling baik? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, bahwasanya kamu memberi makan dan kamu mengucap salam atas orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tidak kenal. Diceritakan bahwasanya Amr bin Asi pernah melihat seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, dan pertanyaan itu adalah ayul Islam yang khair, apakah Islam yang paling baik? Qala tu'imut ta'am, yaitu kamu memberi makan ataupun bersedekah kepada sesama. Ada sedekah wajib dan sedekah yang lain-lain. Wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam adalah man arafta, atas kamu tidak kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adam sallallahu alaihi wasallam, qala idhab fasallim ala ulaika. Manakala menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, qala
berfirman Allah kepada Nabi Adam, idhab fasalim ala ulaika, pergilah kamu dan bersalamlah kamu kepada mereka, nafarin badal min ulaika, suatu kelompok min malaikati, daripada malaikat julus yang sedang duduk, pastami ma yuhawika, maka dengarlah apa yang mereka hormatimu, fa innaha tahiyyatuka, maka bahwasanya mereka menghormatimu, wa tahiyatu zurriyatika, dan menghormati keturunanmu. Faqala assalamu alaikum, berkata Nabi Adam assalamu alaikum kepada para malaikat. Faqalu assalamu alayka warahmatullah, maka menjawab malaikat, assalamu alayka warahmatullah, keselamatan atasmu dan rahmat Allah atasmu. Fazaduhu, maka menambahkan warahmatullahi, dan rahmat Allah. Muttafaqun alaih. Ini jelaskan bahwasanya salam itu daripada setelah Nabi Adam diciptakan. Dari situ Allah memerintahkan pada Nabi Adam untuk pergi kepada salah satu kelompok daripada malaikat yang sedang duduk, dan mengucap salam kepada malaikat. Maka Nabi Adam pun mengucapkan daripada salam, dan malaikat membalasnya dengan assalamualaikum warahmatullah, dengan menambahkan daripada warahmatullahi, daripada assalamualaikum. Nah, salam tersebut juga bahwasanya yang tadi saya jelaskan, daripada saat tidak ada orang di rumahnya itu ada seorang malaikat yang menjaga rumah tersebut. Fa innaha tahiyyatuka, jikalau kamu bersalam, makanya ia menjawab fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatika. Malaikat itu menjawab dengan penghormatanmu dan penghormatan cucu-cucumu di dalam rumah tersebut. Dan juga an Abi Umarah al-Bara ibni Azib, dan dari hadis dari Abi Umarah Bara anaknya Azib, kurangi kata-kata daripada. radhiyallahu anhu maqala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, memerintahkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, dengan 7 perkara. Dia datin marid, dengan menjenguk orang sakit, wa ittiba'il janaiz, dan mengikuti janaiz, wa tamashmitil atis, dan mendoakan orang yang bersin, wa nasrid ba'id, dan menolong orang-orang lemah, wa aunil mazlum, dan menolong daripada orang yang dizalimi, wa ibsa'is salam, dan menjawab salam, wa ibraril muhsin, dan menunaikan sumpah. Muttafaqun alaih. Di sini kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan 7 perkara. Bi'iyadati marid, dengan menjenguk saudara kita yang sakit. Dan jikalau ada tetangga ataupun saudara kita yang sakit, ataupun yang sakit yang sakit parah dan dibawakan ke rumah sakit, hendaklah kita menjenguknya untuk bersilaturahim dan mendoakan orang sakit tersebut. Wa tibail janaiz, dan mengikut daripada jenazah. Hadis daripada Bukhari, di mana man tabi'il janaiz hatta yusalli alaihi kanat lahu qirat, 1 qirat. Dan man tabi'il janaiz hatta tubina alaihi falahu qirat, yaitu 1 qirat. Dan jika kalian mengikuti daripada 1 qirat saat sholat, dan selesai disolatinya jenazah, dan selesai dikuburi jenazah tersebut, maka digabungkan menjadi 2 qirat, dan 1 qirat itu termasuk daripada sebesar gunung Uhud. Wa tasmiitil atis, yang mendoakan orang-orang yang bersih, mendoakan orang bersih dengan yarhamukallah, dan orang bersih tersebut membalasnya dengan yahdikumullah. Wa nasrud dhaif, dan menolong daripada orang lemah. Orang lemah ini termasuk juga orang-orang tua, menolongnya dengan bawaannya tersebut, ataupun keseringan menyeberangi jalan yang ramai dipakai kendaraan. Wa aunil mazlum, dan menolong orang yang dizalimi. Dizalimi disebut adalah dibuli ataupun dikeroyok, ataupun yang tidak disukai oleh kita, dan hendaklah kita menolongnya. Wa ifsa'is salam, dan menjawab salam. Nah, di sini kan tadi saya sebutkan bahwasanya salam tersebut adalah menjawab salam tersebut adalah wajib. Tetapi
memberi salam itu adalah sunnah. Wa ibraril muksim, dan menunaikan sumpah. Menunaikan sumpah di sini ialah bernazar. Yang bernazar itu misalnya, saya bernazar bahwasanya saya akan misalnya mau pergi kuliah di Mesir. Itu bernazar. Kalau dia tidak memenuhi sumpah tersebut, maka ia mendapatkan kifarah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hada lafzu inda riwayat Bukhari. Ini adalah suatu lafaz, salah satu periwayatan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Bukan mendapatkan kifarat, membayar kifarat, kifarat sumpah. Di antara kifarat sumpah itu adalah bisa kita pilih salah satunya puasa 3 hari. Itu 3 hari. Ya. Boleh tidak langsung bertutur seperti kifarat orang yang membatalkan puasanya dengan nguyem. Nah, kalau itu 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian jadi Gibran salah seorang santri Darul Hadis yang tercepat, kalau tidak salah ya capai 1000 ya. Kalau kelas berapa dulu kita? Kelas berapa kita? Kelas berapa dulu? 4 ya, tapi lebih dulu si Azizi. Tapi kan Azizi memang lebih tinggi kelasnya. Azizi juga 1000, tapi kalau dari waktu lebih cepat sedikit Gibran. Artinya begini, kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk yang kurang lengkapi kekurangannya, yang lebih jangan sombong, tetap jangan sombong. Kemudian untuk Alpan,